Nama saya Yuli Aminarti Rambe, kelas 12 MIA 4. Yang pertama adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1826. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai pejajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai dengan 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan kesatuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dengan mengangkat putranya, Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surasawa dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Ia juga menjalani hubungan baik dengan kerajaan lain di Nusantara dan negara asing seperti Turki, Utsman, Inggris, dan Portugal. Masa kejayaan Geraja Banten berlangsung pada pemerintah Sultan Ageng Triasa. Sultan Ageng Triasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil menunjukkan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbarui infrastruktur kota. Meskipun kerajaan Banten telah runtuh, namun peninggalan-peninggalannya masih dapat ditemukan hingga saat ini, seperti halnya sebagai berikut. Kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murasilu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Murasilu berganti nama Malik As-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik As-Saleh. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para dagang di pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dengan jalur perdagangan internasional. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kerajaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letak yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Bukti tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Buringin, dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal tertulis 1360 Hijriah menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari catatan kunjungan Ibnu Battulah, utusan Sultan Delhi, Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya disusun dan diatur sesuai dengan gaya India. Sedangkan patihnya bergelar Amir. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdul Rauf Al-Singkli untuk menuliskan buku-bukunya. Ilmu tasawuf berkembang di antara buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzum karya Maulana Abu Sisa. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar, seseorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai dengan 1297. Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Al-Malik As-Saleh wafat, maka pemerintahannya diganti oleh kelurahnya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik At-Tahir. Dan pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India maupun Arab.
Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar Transiso. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan daure human atau dirham. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama lain. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekira tahun 1360 Masehi. Sejalan dengan itu, berkembang juga ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Darul Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq.